Segitiga emas. Kawasan perbatasan tiga negara, yang merupakan penghasil emas hitam atau opium terbesar di dunia bersama Afghanistan. Sebagian besar kawasan tersebut, sampai baru-baru ini, sangat sulit dicapai. Hampir tertutup dari pusat pemerintahan di Bangkok maupun Vietnam. Kekuatan politis dan militer di daerah yang menjadi bagian Laos dan Thailand dikendalikan oleh komandan gerilyawan yang hidup dari perdagangan obat-obatan terlarang. Pak Chen, Kepala Polisi mengajak Singh untuk membahas rencana penyusupan ke dalam kelompok bandar perdagangan narkotika internasional. Singh sudah ingin segera mengakhiri maraknya perdagangan obat terlarang dengan menyusup dan menangkap bandar terbesarnya. Setelah ada kepastian transaksi dari sang informan, Singh segera beraksi merampok barang di jalan. Pelakunya, Singh dan rekannya Hong. Singh kemudian mengantarkan barang tersebut kepada ketua mafia, Kang Suchai. Tetapi Singh mendapat penolakan, karena Kang Suchai takut sebuah jebakan untuk menangkapnya. Dan informan yang ia rampok, juga sudah tewas. Kang Suchai 很谨慎，没碰过火，证明一些人耍枪昨晚死了。他自杀。阿庆，保重。啊！这个人叫梁永雄，绰号肥。Hong sendiri telah menjadi bagian dari bos narkotik lainnya, Big Brother. Dengan nama samaran, Rong. 只坐这几条街的代客泊车，我觉得太保守了。隔壁街的那个空地，小事儿。生意怎么样？很好。打扰。Dan saat itu kedua bos mengadakan pertemuan di sebuah klub malam. Ternyata Singh sudah berada di dalam undangan dari Kang Suchai. Dengan nama samaran Billy, kedua bos sangat mengagumi kemampuan masing-masing anak buahnya. Hingga diminta untuk sedikit pamer skill adu jotos. Sebagai sahabat seperjuangan, setelah baku hantam mereka tertawa lepas tanpa beban. 别走，走了，走啊！留着跟法官说，带他上车。是。恭喜啊，抓了肥熊。我们宣过誓的嘛，不畏惧。 3 bulan berlalu, Hong berhasil menangkap Big Brother, tanpa terungkap identitasnya. Dan Kang Suchai memintanya untuk bergabung. Dengan demikian, keduanya akan menyatu dalam satu bos. Kang Suchai adalah sosok yang nekat dan ambisius, namun sangat setia dan loyal kepada kawan. 来个岛。这么威风啊！那开个来，我在上流社会做最下流的事。Suatu waktu, sepulang dari pesta, mereka diserang kelompok tak dikenal. Tanpa sengaja Hong menabrak pelaku hingga tewas, dan Billy terluka karena melindungi Kang Suchai yang masih oleng. 不如先来个手吻吧。你俩先吃饭一下啊！来，干杯！来，我来。你到底什么情况啊？闯出这么大的祸！ Setelah menjenguk Singh, Hong harus memberikan keterangan pada Pak Chen, dengan alasan akan adanya transaksi besar dan tugas penting.
Pak Chen menunda kasusnya. 不过康素差最近有个很大的生意。进来。审问室啊，没事烦死我的。 Malam itu, Kang Sucai mendapat pasokan barang yang diterimanya di laut, namun dikirim lewat jalur udara. Sing dan Hong yang sudah menjadi bagian mereka, ikut terlibat dalam transaksi tersebut. OK。 Setelah berhasil mengangkatnya, mereka membawa ke dermaga dan memindahkan ke dalam mobil. 没有细数啊。总之，我们是警察，现在要做例行检查。冲过去。 Pak Chen sudah membawa tim kepolisian untuk menangkap Kang Sucai dengan barang bukti yang ada. Sayangnya saat itu Hong sedikit ceroboh. Dan Kang Sucai mengetahui penyamarannya. Sementara Sing terpaksa melompat dari mobil yang nekat menerobos bloket mobil kepolisian. Sing terkapar tertembak. Aksi nekat Kang Sucai berhasil meloloskan diri setelah meledakkan bom pada mobil yang mereka bawa. Tak lupa ia membawa Billy yang tergeletak, masih bernyawa. Dan Hong yang mengetahuinya, terpaksa membiarkan mereka lolos. Sucai dan anggota tersisa kabur, dengan membawa Billy yang terluka parah menumpang kapal kargo. 先生，您签个字，我们把他们照片发出去，通缉他们。通缉阿星，康素差会怀疑的。 Kepolisian segera merilis daftar mereka sebagai DPO, tak lupa, Hong mengingatkan Pak Chen memasukkan nama Sing di dalamnya. Setelah menggeledah rumah Kang Sucai dan mengumpulkan barang bukti, Pak Chen segera mengadakan jumpa pers, kemudian mengadakan sweeping di berbagai lokasi. Tempat yang biasa digunakan untuk transaksi para pengedar. Karena nihil adanya informasi, Hong meminta Pak Chen menghubungi Dinas Kelautan. 我们马上要联络海事处。 Namun saat itu kontainer yang membawa rombongan Kang Sucai, sudah mendarat di pelabuhan Thailand, dijemput rekannya Minoi, yang tak lain adalah orang yang memasok barang Kang Sucai selama ini. 柴哥，如果你这次不走呢，我们一帮兄弟不过没你那么多主意嘛。你醒了？我叫 Nun， Nih. 是米莱公 Sing terbangun di sebuah rumah sangat sederhana sekali.
Ia melihat sekitar dan seorang gadis lugu yang telah merawatnya masuk. Dengan sedikit perkenalan, yang mana menurut Nun, nama gadis itu, mereka berada di tempat di mana warganya tak jelas kewarganegaraannya. 只有这条路可以走货车。喂，我运去香港给你的货，全都是 Sementara 这儿出 Minoi 的。 membawa Kang Sucai untuk melihat jalur distribusi narkotika di dekatnya, yang terkenal sebagai jalur barang komandan. 有一天， Namun Kang Sucai dengan pede justru berencana untuk merampoknya, meski mereka bersenjata 我们 lengkap. 就几把。厕所。可以自己尿尿了，验一下。硬硬啊！什么信号都收不到 Sekembalinya, Kang Sucai memperkenalkan Minoi sebagai teman masa kecil. Sing juga berterima kasih, Kang Sucai sudah menyelamatkannya. 中的会对外人开枪。 Hari itu, Nun mengajak Sing mengantar makanan untuk pekerja di pabrik narkotika skala kecil. Sing juga mengetahui, apabila ada desa yang ketahuan secara ilegal memproduksi narkotika tanpa pengawasan komandan, 更有的人 akan 说 diserang. 你种罂粟赚了 Nun 钱， lalu 就 membawa 可以 Sing 开 ke 到大外面去 perkebunan. 卖。 Nun menceritakan kehidupan mereka yang sangat kekurangan, meski disebut sebagai segitiga emas. Sebenarnya mereka belum pernah melihat emas. Ia juga mengajari proses awal hingga akhir pembuatan emas hitam 就 tersebut. 像这个一样，然后再过10天，它就会风干，变成煮熟了以后连1/10都不到。 กองทัพท่านนายพลโจมตีหมู่บ้านฝั่งนั้นแล้วกองนายพลโจมตีหมู่บ้านฝั่งนั้นแล้ว 这里经常就是这样子的。 Malamnya seorang informan kecil, menyebarkan berita secara manual mengelilingi kampung kecil Nun. Dan pasukan bersenjata lengkap memberikan peringatan keras kepada warga. Sementara Kang Sucai justru mendapat ide, saat pasukan komandan menyerang desa sebelah, mereka akan mencuri senjata saat peperangan berkecamuk. 先去把枪捡回来。 Keberhasilan Kang Sucai disambut suasana duka oleh Nun. Kakeknya meninggal malam itu. Paginya seusai pemakaman, Sing mengajak Nun ke perkebunan. Sing menyukai sosok Nun yang lugu dan penuh ketulusan. 小是爷爷把我养大的，爸爸跑了，然后他要去把他。 为什么没有想过离开这里？ Sing sebenarnya ingin menafkahinya, seusai tugas. Namun Nun merasa betah di kampungnya. 暂时不知道他下一步会怎么做。你在做什么啊？ 因为怕会忘记。 Malamnya Sing selalu menulis diari. Ia menyembunyikannya pada bambu rangka atap, saat Kang Sucai mengajaknya ke gudang senjata rampasan. 真的，还有好多事可以做。我吃子弹长大的，哪那么容易死？ Rencana perampokan benar-benar direalisasikan. Berbekal semua amunisi rampasan, mereka menghabisi secara brutal pasukan komandan yang bertugas mengantarkan barang. 帮你。阿里巴里，准备。2。 Sing yang sudah pulih ikut bertempur dengan gigih.
Setelah berhasil, Kang Sucai meniru cara Sing, yang mengembalikan barang ke pemiliknya sebagai perkenalan. Mereka menuju markas komandan. Setelah memperlihatkan tawanan dan barang milik komandan, Kang Sucai diizinkan menemui Komandan Jimrong. Sepanjang jalan Kang Sucai mengamati suasana menuju markas yang menempati bunker dalam gua sebagai kantornya. Tanpa ragu, ia memberikan presentasi, mulai dari hubungannya selama ini. Sebagai sesama pemain barang gelap, ia juga mengkritik lemahnya para pengawal dan saran tentang pengamanan markas. Akhirnya komandan menerima Kang Sucai dan kelompoknya sebagai kurir. Komandan mengajak mereka makan malam bersama sambil memberikan pelajaran tentang sejarah opium di segitiga emas. 金三角本来是没有影彻，留下来给我们。如果背弃了那些罪过，那些山都是可以的，必须先离开军队。虽然现在海洛因没以前好做。 Paginya mengajak mereka sidak ke pabrik pembuatan narkotika terbesar di Asia Tenggara, bahkan mungkin dunia. Dan semua warga yang ada, ternyata dilarang mengkonsumsi, karena akan langsung dieksekusi tanpa persidangan. Malamnya Sing dan Kang Sucai sedikit bernostalgia tentang perjalanan mereka, diakhiri dengan pujian kepada Komandan Jimrong yang mengetahui seluk-beluk narkotika hingga situasi pasarnya. 这些给你们在路上吃的，很甜的。谁的？什么？林奈，路上小心一点。放心。 Sepulang bekerja, Sing dan Nun ngobrol, mengajaknya untuk bekerja di tempat sang komandan. Sementara gajinya, ia ingin membawa Nun bersenang-senang ke pasar yang jaraknya sangat jauh. Sing mengamati situasi di pasar. Tak sengaja ia melihat anak buah komandan, yang langsung kabur begitu melihat Sing. Ketika tengah menemani Nun, pandangan Sing tertuju pada HP yang tergeletak. Sing segera meminjam tanpa izin. Karena lobet, ia mencoba menanyakan pada seseorang. Sorry ค่ะ no telephone Dengan baterai tersisa ia menghubungi Hong. 你在泰国啊？部长，什么都没有。还被人带金融？对，他 ถือลูกค้าไปอยู่ดีๆมันจะหายไปได้ยังไงดูสิมันไม่มีนะ 我刚才那部电话有个从泰国打过来的，我想知道他的。 Setelah terlacak, Hong segera meminta Pak Chen menghubungi Interpol di Thailand. Hari itu, Kang Sucai bersiap mengawal barang yang dikemas dalam buah nanas. Sebelum berangkat, ia ikut apel pagi para tentara. Orang yang dilihat Sing di pasar, langsung dihukum mati karena keluar dari zona aman. 我们要加强防卫。苏参谋现在送你们过去走一趟，大约350公里。 Sebelumnya, Kang Sucai dibawa ke sebuah desa yang digunakan sebagai pusat komunikasi. 这里是我们的通讯电台。 Hong yang sudah sampai di Thailand, segera mengadakan pertemuan dengan kepolisian negara Thailand dan Laos. Indonesia tidak ikut. Mereka sudah merencanakan akan membombardir desa Dai, desa narkotika terbesar.
哎，你多拿一个，这个很甜。 ออกเดินทาง Perjalanan mereka terhenti oleh hadangan kelompok lain, yang meminta tebusan. หรือเอาของทิ้งไว้ที่นี่ Tentunya, Kang Sucai bukan mengambil uang, melainkan granat. Di tengah pertempuran, polisi perbatasan datang dan menembaki semua yang ada. Singh hampir tewas akibat mobilnya didorong ke jurang. Kang Sucai melaporkan situasi kepada komandan, sementara Singh hendak dibawa ke polsek perbatasan. Dengan bantuan komandan, Kang Sucai menyogok petugas untuk membebaskannya. Dalam perjalanan, mobil mereka berpapasan dengan mobil yang dinaiki Hong. Hong segera memutar dan mengejarnya. Aksi kejar-kejaran berakhir di pinggir sungai. Kang Sucai dan Minui berhasil kabur, sementara Singh menunggu Hong yang pasti mencarinya. Sedikit perdebatan, akibat Singh hendak kembali ke kampung itu, yang tak lain untuk membawa Nun. Terpaksa Hong mengizinkannya, dan meminta sebelum jam 11 malam sudah pergi. Malam itu 5 batalion Angkatan Darat dikerahkan menyerbu desa. Tapi, kepolisian Thailand memberi info kepada Hong, pengeboman Angkatan Udara maju jam 10 malam. Tanpa pikir panjang, Hong lebih dulu pergi menyusul sahabatnya. Sesampainya, Singh segera ke tempat Nun, dengan sedikit memaksa Nun untuk segera pergi. Nun，我跟你说了，我不会走的。军队很快就会打过来。那又怎么样？走，马上离开这里。走。丽丽，哪里呢？出去的。 Dan baru saja Kang Sucai menyambutnya. Komandan datang hendak menangkap Billy. Kang Sucai tetap membela apapun alasan Singh, sebagai sahabat sejatinya. Tepat saat itu, penyerangan dimulai.
Pertempuran pasukan komandan dan tentara menjadi tragedi berdarah. Untuk rakyat tak bersalah, sebagai resiko ketegasan dari kurangnya sosialisasi dan perencanaan matang. Komandan menyelamatkan diri ke bunker. Nun berakhir menabrak rudal yang jatuh. Sing sangat terpukul, sampai berulang kali tak menjawab panggilan Hong. Di dalam, komandan bersiap untuk upacara harakiri. Sementara Kang Sucai bertemu Hong alias Rong dalam baku tembak, setelah anak buahnya terpanggang ledakan bazoka. Kang Sucai menampilkan adegan begitu emosional, ketika mengetahui Sing adalah polisi seperti halnya Hong. Siangnya polisi korup perbatasan juga ditangkap. Hong melihat kesedihan sahabatnya yang tengah mencari jasad kekasih pertamanya. Film yang sangat saya rekomendasikan untuk ditonton, dengan adegan pertempuran yang memanjakan mata. Terima kasih atas waktu dan dukungannya.